Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang pusing 7 keliling karena kasus pencurian di istana yang tak kunjung terpecahkan. Banyak laporan barang hilang, tapi tidak ada bukti, dan para tersangka semuanya berkelit. Akhirnya Raja memutuskan memanggil orang paling cerdik. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, kata sang Raja, kau sekarang kuangkat jadi hakim khusus. Selesaikan kasus ini, dan kalau perlu adakan sumpah pocong. Abu Nawas manggut-manggut. Siap tuanku, tapi hamba perlu 1 malam untuk menyiapkan pengadilan khusus. Keesokan harinya, halaman istana sudah disulap jadi pengadilan pocong ala Abu Nawas. Ada tikar lusuh, sebatang lilin menyala, dan kain kafan tergantung di tiang bendera. Tersangka yang dituduh adalah 3 orang. Ali tukang kebun, Hasan penjaga malam, dan Umar si juru masak. Abu Nawas membuka sidang dengan gaya horor-hororan. Saudara-saudara tersangka, karena tidak ada saksi dan bukti, maka kita akan gunakan cara terakhir, yaitu sumpah pocong spesial ala Abu Nawas. Semua tersangka langsung pucat. Apa itu sumpah pocong spesial? Tanya Umar dengan gemetar. Sangat sederhana, jawab Abu Nawas dengan senyum misterius. Kalian akan kami balut kain kafan, ditidurkan, lalu kami akan membaca mantra-mantra kuno. Jika kau bersalah, maka kain kafanmu akan menyusut sendiri. 3 tersangka makin pucat seperti tembok yang belum dicat. Satu persatu mereka dibungkus kain kafan. Abu Nawas lalu mengambil tongkat dan membaca doa-doa dalam bahasa aneh. Lalu Abu Nawas mendekat ke telinga si Ali dan berbisik pelan. Kalau kamu tidak bersalah, santai saja. Tapi kalau kau mencuri, hati-hati, nanti kainmu meledak sendiri. Ali langsung berkeringat. Hasan gemetar. Umar mulai menangis. Setelah semua beres, Abu Nawas berkata, sekarang satu persatu buka kain kafan kalian sendiri. Ali membuka kain kafannya biasa saja. Hasan membuka juga aman. Giliran Umar. Baru disentuh sedikit, dia langsung berteriak, ampun, aku ngaku. Aku yang ambil makan-makanan di dapur istana. Tapi aku lapar, aku cuma icip-icip. Raja yang menyaksikan dari balik tirai langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, ini cara paling gila, tapi paling berhasil, katanya sambil menepuk pundak Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Tuanku, kadang ketakutan bisa lebih kuat dari dalil hukum. Sejak saat itu, Abu Nawas dijuluki hakim pocong pertama di Baghdad, dan Umar dihukum jadi juru masak raja khusus makanan basi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga. Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup. Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. Inilah yang kalian cari, kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya. Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, apa itu? Mengapa berbahaya? Abu Nawas berpura-pura serius. Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan. Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar.
Bawang ini adalah bawang sakti, kata Abu Nawas. Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang? Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas ingin bersedekah untuk mencari pahala. Ia mengambil sekantong uang dari tabungannya dan berniat membagikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Sedekah itu harus tepat sasaran, gumamnya. Aku harus mencari orang yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan. Maka berkeliling Abu Nawas ke seluruh kota, mencari orang yang tampak paling menderita. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria berpakaian lusuh, wajahnya penuh kesedihan, dan tubuhnya tampak kurus kering. Inilah dia, pikir Abu Nawas. Ia pun mendekati pria itu dan menyerahkan sekantong uang sambil berkata, "Saudaraku, ini untukmu. Semoga bisa meringankan beban hidupmu." Pria itu terkejut, tetapi segera mengambil kantong uang itu dengan wajah sumringah. "Terima kasih, wahai dermawan. Kau benar-benar orang baik," katanya. Lalu tiba-tiba ia berteriak ke arah sekelompok pria lain di seberang jalan. "Hai teman-teman, aku menang taruhan lagi." Abu Nawas terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan dahi berkerut. "Maaf tuan, sebenarnya aku bukan orang miskin. Aku baru saja kalah dalam taruhan dan harus membayar hutang kepada teman-temanku. Sekarang berkat uang ini aku bisa melunasi semuanya." Abu Nawas melongo. Ia baru saja menyerahkan uangnya kepada seorang penjudi. Dengan kesal ia berkata, "Wahai saudaraku, sedekah memang harus ikhlas. Tapi kalau tahu begini, aku lebih baik menyedahkan uangku ke kambing." Pria itu tertawa, lalu berlari ke arah teman-temannya sambil berteriak, "Hari ini aku menang 2 kali, dapat uang dan dapat doa dari orang baik." Abu Nawas mengelus dada, "Ya Allah, semoga engkau tetap mencatat sedekahku sebagai amal baik, meskipun salah sasaran." Sejak hari itu, Abu Nawas memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam bersedekah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan "Selamat datang di kerajaan ular." "Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa," gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. "Loh, ini mimpi atau kenyataan?" gumamnya sambil mengucek mata. Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya. "Kau siapa, orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami?" tanyanya dengan suara mendesis. "Saya hanya pejalan kaki yang tersesat," jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang raja ular yang duduk di sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. "Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah." "Hadiah? Tentu saja," jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. "Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami," seru Raja Ular.
Mata Abu Nawas langsung terbelalak. Hah? Saya harus menikahi 100 wanita? Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup. Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, "Wahai Raja Ular, saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh." "Penyakit apa?" tanya Raja Ular curiga. "Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam." Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. "Tidak mungkin," seru salah satu wanita. "Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. "Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini," kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk." Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. "Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini." Malam itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. "Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus." Para peziarah ketakutan. "Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara." Ulama itu panik. "Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara." Tapi suara itu terus terdengar. "Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis." Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. "Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini?" Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. "Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi." Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari di negeri tempat Abu Nawas tinggal, datanglah seorang ulama asing yang mengaku memiliki karomah luar biasa. Ia berkata kepada orang-orang bahwa ia bisa berjalan-jalan ke surga kapan saja. Banyak warga desa yang percaya karena ucapan ulama itu terdengar meyakinkan. Dan ia sering memberi ceramah panjang lebar tentang apa saja yang dilihatnya di surga. Di surga itu buahnya segar-segar dan harum. Airnya jernih seperti kristal. Saya sudah sering ke sana, katanya dengan bangga. Warga pun terkagum-kagum dan mulai memberikan banyak hadiah kepada ulama tersebut sebagai bentuk penghormatan. Mendengar berita itu, Abu Nawas merasa ini tidak masuk akal. Ia pun memutuskan untuk menguji kebenaran perkataan ulama tersebut. Pada suatu sore, Abu Nawas datang ke tempat ulama tersebut yang sedang berceramah. Setelah ulama selesai berbicara, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Wahai Tuan Ulama, kami semua sangat kagum mendengar cerita-ceritamu tentang surga. Namun, aku ingin mengajukan satu permintaan kecil." Ulama itu tersenyum angkuh. "Silahkan Abu Nawas, permintaan apa yang kau ajukan?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Karena kau bisa pergi ke surga kapan saja, bisakah kau menitipkan sepotong roti ini kepada nenekku yang sudah meninggal? Aku sangat merindukannya." Ulama itu tampak terkejut mendengar permintaan Abu Nawas. Namun karena sudah terlanjur sombong di hadapan warga, ia tidak bisa menolak. "Tentu saja, berikan rotimu. Aku akan menitipkannya kepada nenekmu saat aku pergi ke surga nanti malam," jawab ulama itu dengan ragu. Abu Nawas menyerahkan sepotong roti dan berkata, "Baiklah Tuan Ulama, aku akan datang besok pagi untuk mengambil jawaban dari nenekku. Tolong sampaikan padanya. Aku ingin tahu apakah rotinya enak." Warga yang mendengar permintaan itu mulai tertawa kecil karena merasa ada yang aneh. Ulama tersebut semakin terpojok. Malam harinya ia merasa gelisah karena jelas ia tidak mungkin bisa benar-benar pergi ke surga. Keesokan paginya, Abu Nawas datang menemui ulama itu bersama para warga. "Bagaimana Tuan Ulama? Apakah nenekku menerima roti yang kutitipkan?" tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Ulama itu tampak pucat. Ia kebingungan harus menjawab apa. Akhirnya ia berusaha mengelak. "Aduh Abu Nawas, maaf sekali. Tadi malam pintu surga sedang ditutup untuk perbaikan. Aku tidak sempat bertemu nenekmu." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Wah, luar biasa sekali. Ternyata surga juga butuh renovasi. Mungkin karena sering kau kunjungi, pintunya jadi rusak." Warga yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Ulama itu merasa sangat malu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi mengaku-ngaku bisa jalan-jalan ke surga. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata, "Apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku." Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Siapa kau orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin," kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Maafkan saya Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat. Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda." Pria tua itu tertawa kecil. "Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini." Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana, bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. "Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan membiarkanmu lewat,"
kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambai-lambaikan kain itu. Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari. Itu seperti kau sedang kesurupan. Abu Nawas tertawa. Ini seni kontemporer, Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar. Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga. Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk. Abu Nawas tertawa. Lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat. Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat? Tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan. Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini? Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. Baginda, kata Abu Nawas dengan sopan, pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu. Raja mengangguk, tentu, silakan. Baginda, kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, kenapa Baginda punya penjaga istana? Raja menjawab, itu mudah, untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang. Abu Nawas tersenyum, nah Baginda, kalau begitu kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda? Raja terdiam sejenak lalu berkata, jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan. Abu Nawas mengangguk sopan, Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang. Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan? Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat, karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau. Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan,
mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menghibur diri dengan menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dengan maksud memberikan pertanyaan yang sulit sekaligus menjebak. Abu Nawas, kata Raja sambil duduk di singgasananya, aku punya pertanyaan untukmu. Mana yang lebih utama, matahari atau bulan? Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya, seolah sedang berpikir keras. Sebenarnya ia tahu pertanyaan ini hanyalah permainan sang raja. Tetapi ia ingin memberikan jawabannya tidak hanya lucu, juga membuat raja terpancing emosi. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, tentu saja bulan, Baginda. Raja mengerutkan kening, tidak menyangka jawaban tersebut. Apa? Bulan lebih utama daripada matahari? Jelaskan alasanmu. Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, Baginda, bulan jauh lebih berguna daripada matahari, sebab bulan menerangi malam yang gelap, sementara matahari muncul di siang hari yang memang sudah terang. Apa gunanya cahaya di siang hari, Baginda? Raja langsung terperanjat mendengar jawaban tersebut. Ia merasa jawaban Abu Nawas sangat aneh, tetapi masuk akal dalam logikanya yang unik. Namun, Raja juga merasa seperti dipermainkan. Abu Nawas, kau sedang bercanda ya? Seru Raja dengan nada sedikit kesal. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, ampun Baginda, saya tidak bercanda. Saya hanya berkata jujur. Kalau bulan tidak ada, malam hari akan gelap gulita. Tapi kalau matahari tidak ada, toh siang hari masih tetap terlihat. Raja memegang dahinya, setengah bingung, setengah jengkel. Ia mencoba mencari celah untuk membantah. Tapi Abu Nawas, matahari adalah sumber kehidupan. Tumbuhan tumbuh karena matahari. Kalau matahari tidak ada, bagaimana kita hidup? Abu Nawas langsung menjawab dengan senyum lecek. Ampun Baginda, justru karena matahari begitu penting, kita tidak boleh mempersoalkannya. Ia terlalu agung untuk dibandingkan dengan bulan. Sebaliknya, bulan itu seperti teman kita. Datang hanya saat kita membutuhkan, yaitu di malam hari. Raja Harun menepuk dahinya keras-keras, lalu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Abu Nawas, jawabanmu sungguh licik dan penuh akal. Kau membuatku jengkel, tetapi aku tidak bisa menyangkal kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum lega. Ia tahu bahwa meskipun Raja sempat kesal, jawaban lucunya telah menyelamatkan hari itu dan membuat sang Raja terhibur. Seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang di istana terkagum-kagum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seorang tetangga bernama Pak Jalal datang dengan wajah cemberut, membawa seutas tali yang ujungnya terikat bulu ayam. Abu Nawas, kau pasti tahu ayamku hilang semalam, dan ini? Seru Pak Jalal sambil menunjukkan bulu ayam. Aku menemukan bulu ayam ini di depan rumahmu. Kau pasti mencurinya. Abu Nawas terkejut, tapi ia tetap tenang. Dengan gaya santai, ia menatap bulu ayam itu dan berkata, Pak Jalal, ini hanya bulu ayam. Mana buktinya kalau aku yang mencuri ayammu? Jangan pura-pura, Abu Nawas, kau pasti pelakunya, bentak Pak Jalal. Baiklah, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita pergi ke hakim untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka pun pergi ke rumah hakim. Di sana Pak Jalal menjelaskan bahwa ia menemukan bulu ayam di depan rumah Abu Nawas dan menuduh Abu Nawas sebagai pencurinya. Hakim mengangguk-angguk, lalu bertanya kepada Abu Nawas, bagaimana pembelaanmu Abu Nawas? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Yang mulia, jika bulu ayam di depan rumah saya dijadikan bukti bahwa saya mencuri ayam, maka jika saya menemukan rambut di depan rumah Pak Jalal, apakah itu berarti saya boleh menuduh Pak Jalal mencuri istri saya? Hakim dan semua orang yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Jalal pun terdiam dengan wajah merah padam karena malu. Hakim berkata, Pak Jalal, tuduhanmu tidak berdasar.
Hanya karena ada bulu ayam di depan rumah Abu Nawas, bukan berarti dia mencuri ayammu. Ulanglah dan carilah ayammu dengan cara yang benar. Pak Jalal akhirnya pergi dengan wajah kesal. Sementara Abu Nawas pulang ke rumahnya sambil tersenyum puas. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas tanpa bukti yang jelas. Karena mereka tahu betapa cerdiknya Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya. Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. "Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka," seru Bahlul. Karim tak mau kalah. "Dia mencuri kambingku. Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya." Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. "Kambing itu milik siapa sebenarnya?" tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. "Milikku," teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir, lalu dengan wajah serius ia berkata, "Baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya." Semua orang di ruang sidang terkejut. "Apa? Kambing jadi saksi?" gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, "Kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya." Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. "Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya." Karim mulai memanggil kambing itu. "Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu." Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi, "Hai kambing, datang ke sini." Lagi-lagi kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, "Kambing ini tidak tertarik pada kalian, tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya." Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup. Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, "Aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing." Karim langsung mundur dengan wajah jijik. "Apa? Minum itu? Tidak mungkin." Sementara itu, Bahlul malah tertawa. "Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku." Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap. Jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut. Sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. "Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian," kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Anak muda, belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap?" "Tentu guru," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, "Baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku." Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, "Jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini." Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali.
Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat. Sang pertapa tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir. Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan? Katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan. Sang pertapa tertawa dan berkata, pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Abu Nawas mengangguk bangga. Aku siap untuk ujian terakhir, guru. Sang pertapa lalu berkata, sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu. Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum? Abu Nawas menjawab santai. Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksakan diri seperti mangkat batu. Dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengangkat beberapa gubernur baru untuk mengurus wilayah-wilayah di kerajaannya. Para gubernur ini adalah orang-orang yang merasa sangat pintar dan sering membantah keputusan raja, karena menganggap diri mereka lebih tahu segalanya. Melihat ini, sang raja merasa kesal. Bagaimana mungkin para gubernur ini berani membantahku, padahal aku yang mengangkat mereka. Aku harus memberi mereka pelajaran, pikirnya. Lalu sang raja memanggil Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menguji para gubernur baru ini. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar secerdas yang mereka kira. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baik, Baginda, serahkan urusan ini kepadaku. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang semua gubernur baru ke sebuah perjamuan mewah di istana. Makanan melimpah, minuman segar dan hiburan menarik, membuat para gubernur merasa sangat senang. Namun di tengah-tengah jamuan, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, wahai para gubernur, karena kalian adalah orang-orang terhormat, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Para gubernur yang sombong itu langsung tertarik. Apa pertanyaannya? Kami pasti bisa menjawabnya, kata salah satu gubernur dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum dan berkata, baiklah, pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih penting, raja atau gubernur? Sang gubernur langsung menjawab, tentu saja gubernur lebih penting. Kami yang mengurus rakyat secara langsung, sedangkan raja hanya duduk di istana. Gubernur lainnya ikut menimpali, benar, tanpa gubernur kerajaan akan kacau. Jadi kami lebih penting. Mendengar jawaban ini, Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu aku punya tantangan untuk kalian. Abu Nawas lalu membawa sebuah kendi besar berisi air dan berkata, bayangkan kendi ini adalah kerajaan. Air di dalamnya adalah rakyat. Dan leher kendi ini adalah sang raja.
Nah, kalian para gubernur adalah tutup kendi ini. Para gubernur mengangguk, merasa ini hanyalah perumpamaan biasa. Lalu dengan cepat Abu Nawas mengalihkan kendi itu dan membuka tutupnya. Semua air di dalam kendi langsung tumpah ke tanah. Para gubernur terkejut. Apa maksudnya ini Abu Nawas? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum santai. Lihatlah, saat tutup kendi ini dibuka, airnya langsung keluar dan hilang. Begitu pula dengan kalian. Jika seorang gubernur merasa lebih penting dari raja dan tidak mau tunduk kepadanya, maka seperti air dalam kendi, rakyat pun akan berantakan. Para gubernur terdiam. Wajah mereka mulai memerah. Mereka akhirnya sadar bahwa tanpa raja, mereka tidak akan punya kekuasaan apa-apa. Saat itulah Raja Harun al-Rasyid masuk ke ruangan dengan tawa puas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Para gubernur ini akhirnya mengerti pelajaran mereka. Sejak hari itu, para gubernur tidak lagi membantah raja sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh ketika seorang ulama terkenal datang menghampirinya. Abu Nawas, aku ingin mengajakmu berdebat tentang sebuah peribahasa, kata sang ulama. Abu Nawas tersenyum. Silakan wahai tuan ulama, peribahasa apa yang ingin kita perdebatkan? Ulama itu berkata, ada orang yang berkata rezeki tidak akan tertukar, tapi ada juga yang bilang rezeki bisa dipatok ayam. Menurutmu mana yang benar? Orang-orang yang mendengar pun berkumpul, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya lalu berkata, Tuan ulama, bolehkah aku bertanya lebih dulu? Silahkan, jawab ulama itu. Abu Nawas tersenyum. Jika aku sudah makan roti, lalu ayam datang dan mematoknya, apakah itu berarti ayam mencuri rezekiku? Tentu saja tidak, jawab ulama. Itu berarti rezeki ayam. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Maka itu, jika seseorang kehilangan rezeki karena dipatok ayam, sebenarnya rezeki itu bukan hilang, hanya berpindah kepada yang lebih membutuhkan. Orang-orang tertawa mendengar logika Abu Nawas. Ulama itu pun mengangguk, tetapi tetap penasaran. Lalu bagaimana dengan rezeki yang tidak akan tertukar? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Tuan ulama, jika seseorang menanam padi dan ayam mematoknya sebelum panen, itu bukan berarti rezekinya tertukar. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa rezekinya bukan di situ. Mungkin Allah sudah menyiapkan rezeki yang lain, seperti telur ayam yang bisa ia makan nanti. Semua orang yang mendengar tertawa dan bertepuk tangan. Ulama pun akhirnya tertawa juga dan berkata, baiklah Abu Nawas, aku akui, kau memang selalu punya jawaban yang cerdas. Abu Nawas tersenyum puas, karena sejatinya rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tetapi juga apa yang kita syukuri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun, termasuk minum racun, tanpa terluka. Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. Aku ingin kau berdebat dengannya Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar, perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu? Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu, jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini, katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. Apa racun ini benar-benar mematikan? Tanyanya ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya, tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu.
Orang-orang tercengang. Wah, Abu Nawas selamat. Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri, sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala, tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi? Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, lalu kalian mengharamkan babi, karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi, mana yang lebih bersih? Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya. Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, nah sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing. Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung. Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina. Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya. Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, jadi, siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini? Tawa pun pecah, Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya di istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Maka ia pun mengundang Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas datang dan memberi salam, Raja Harun berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengajariku cara berpuasa Senin Kamis dengan baik." Abu Nawas sedikit terkejut mendengar permintaan tersebut. Namun ia tahu raja pasti memiliki maksud tersembunyi. Maka ia pun menjawab dengan sopan, "Wahai Baginda, puasa Senin Kamis sangat mudah. Pada hari Senin dan Kamis, kita menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib." Raja Harun mengangguk dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan mulai puasa Senin Kamis minggu depan. Tapi aku ingin kau menemaniku berbuka di istana." Abu Nawas pun setuju. Pada hari Senin, Raja Harun berpuasa. Ia merasa sangat lapar dan tidak sabar menunggu waktu berbuka. Saat matahari mulai condong ke barat, ia memerintahkan pelayan istana untuk menyiapkan hidangan yang lezat. Ketika azan maghrib berkumandang, Raja Harun segera mengambil makanan dan mulai makan dengan lahap. Ia melihat Abu Nawas hanya tersenyum dan belum menyentuh makanannya. Raja bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau belum makan?" Abu Nawas menjawab santai, "Baginda, aku masih kenyang. Aku tidak ikut berpuasa hari ini." Raja pun terkejut. "Loh, katanya kau mau ngajariku puasa Senin Kamis." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Benar Baginda, aku hanya mengajarkan cara berpuasa, bukan ikut berpuasa." Raja Harun hanya bisa geleng-geleng kepala. Pada hari Kamis, Raja Harun kembali berpuasa. Kali ini ia ingin memastikan Abu Nawas juga ikut berpuasa. Maka sejak pagi ia mengutus pengawal untuk mengawasi Abu Nawas agar tidak makan dan minum. Sore harinya, Abu Nawas tampak lesu dan lemas. Raja tersenyum puas, merasa bahwa kali ini ia berhasil. Saat waktu berbuka tiba, Abu Nawas segera mengambil makanan dan makan dengan lahap. Raja Harun pun ikut makan dan bertanya, "Nah, akhirnya kau benar-benar berpuasa, Abu Nawas?" Namun Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tidak Baginda, hari ini aku hanya mengikuti cara Baginda berpuasa. Seharian aku berpura-pura lemas, seperti Baginda yang juga tampak lemah menjelang berbuka." Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya cara untuk mengelabuhiku, Abu Nawas." Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat sang raja tertawa dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, raja sedang berjalan-jalan di taman istana ketika ia menyadari sesuatu yang aneh. Sepasang sepatunya yang sangat mahal, hadiah dari seorang saudagar, hilang entah kemana. Raja pun marah besar dan segera memanggil semua pengawal serta pelayan istana. "Siapa yang berani mencuri sepatuku? Cari sampai ketemu, atau kalian semua akan dihukum," bentak raja dengan wajah merah padam. Para pengawal langsung sibuk mencari ke seluruh sudut istana, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak sepatu itu. Raja semakin marah. "Kalau begini, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini." Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasanya. "Abu Nawas," kata raja sambil menatap tajam, "sepatu kesayanganku hilang di dalam istana. Aku ingin kau menemukannya, atau aku akan menjadikanmu sebagai tersangka utama." Abu Nawas mengangguk dengan santai. "Baginda, jika sepatu itu hilang di istana, berarti pelakunya ada di antara orang-orang di istana. Beri saya waktu untuk menemukan pencurinya." Raja setuju dan semua orang di istana dikumpulkan di aula besar. Abu Nawas berdiri di depan umum dan berkata, "Aku punya cara ampuh untuk menemukan pencuri sepatu raja. Di sini ada tongkat-tongkat kayu. Aku akan memberikan masing-masing satu tongkat kepada kalian. Tongkat ini adalah tongkat ajaib." Semua orang terlihat bingung. "Tongkat ini," lanjut Abu Nawas, "akan bertambah panjang 1 jengkal jika dipegang oleh pencuri. Jadi besok pagi kembalikan tongkat ini padaku, dan kita akan tahu siapa pencurinya." Setiap orang menerima tongkat dan pulang dengan perasaan gelisah.
Keesokan harinya, semua orang kembali ke aula dengan membawa tongkat masing-masing. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat yang dikembalikan. Ketika sampai pada salah satu pelayan, ia langsung menunjuk sambil berkata, "Inilah pencuri sepatu raja." Raja terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan, "Baginda, tongkat ini sebenarnya bukan tongkat ajaib. Saya hanya menakut-nakuti mereka. Pelayan ini karena takut ketahuan telah memotong tongkatnya sendiri agar tidak bertambah panjang. Lihat, tongkatnya lebih pendek dari yang lain." Semua orang terkejut melihat tongkat pelayan itu memang lebih pendek. Pelayan itu akhirnya mengaku telah mencuri sepatu raja dan menyembunyikannya di gudang. Sepatu pun ditemukan dan raja sangat senang. "Abu Nawas, kau memang cerdas. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan tanpa dirimu," ujar raja sambil tertawa lega. Abu Nawas memungkuk hormat dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau sepatu hilang lagi, saya siap membantu. Tapi untuk berjaga-jaga, mungkin Baginda harus menyimpan sepatu di tempat yang lebih aman." Semua orang tertawa mendengar itu, termasuk sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa raja tetangganya, Raja Salman dari kerajaan sebelah, memiliki kebiasaan buruk. Ia terlalu mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia langsung tergila-gila dan seringkali berusaha mendekatinya tanpa peduli apakah wanita itu sudah bersuami ataupun tidak. Raja Harun al-Rasyid sangat prihatin dengan kelakuan Raja Salman ini. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk mencari cara agar Raja Salman sadar dan berhenti bertingkah seenaknya. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat Raja Salman sadar akan kesalahannya, tapi tanpa menyinggung perasaannya secara langsung. Bisa kau lakukan?" perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan saja padaku, Baginda. Saya akan menyiapkan pelajaran yang tak akan ia lupakan." Abu Nawas pun menyusun rencana liciknya. Ia mengundang Raja Salman ke acara jamuan makan di istana Raja Harun al-Rasyid. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas menyuguhkan makanan-makanan lezat yang sudah ditata rapi di atas meja. Namun, ada satu makanan yang paling menarik perhatian. Sebuah hidangan daging panggang yang sangat harum dan menggiurkan. Ketika Raja Salman hendak mengambil daging itu, Abu Nawas dengan cepat menahannya. "Mohon maaf Baginda Salman, tetapi daging ini tidak boleh dimakan," kata Abu Nawas dengan serius. Raja Salman terkejut. "Kenapa tidak boleh? Bukankah ini untuk tamu kehormatan?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda, tapi daging ini sudah menjadi milik seseorang sebelum Baginda datang. Akan sangat tidak sopan jika Baginda mengambil sesuatu yang bukan milik Baginda." Raja Salman mengerutkan dahi. "Lalu mengapa diletakkan di atas meja kalau tidak boleh dimakan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Begitulah Baginda, sama seperti seseorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia memang cantik dan menarik, tetapi bukan untuk diambil oleh orang lain." Raja Salman terdiam. Wajahnya memerah, menyadari bahwa perkataan Abu Nawas adalah sindiran langsung kepadanya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Tiba-tiba Raja Salman tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan menahan diri dan tidak lagi bertindak semaunya." Raja Harun tersenyum puas, sementara Abu Nawas hanya menunduk dengan senyum penuh kemenangan. Sejak hari itu, Raja Salman tidak lagi dikenal sebagai Raja Mata Keranjang, melainkan Raja yang bijaksana. Dan semua itu berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. "Baik Baginda, lukisan seperti apa yang Baginda inginkan?" Raja tersenyum jahil. "Aku ingin kau melukis angin." Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. "Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat," bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari." Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. "Baginda,
lukisan angin sudah siap, kata Bu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. Baiklah, perlihatkan, perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya? Abu Nawas tersenyum. Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana. Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. Kau memang selalu punya cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, terima kasih Baginda. Kalau begitu, aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga. Semua orang di sana tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.